Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viral Alila Azah Amelia dari Program Studi Keuangan Daerah Universitas Jambi dengan NIM C0E024008. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang yang pertama ada apa saja stelsel dalam pemungutan pajak, yang kedua ada apa saja kendala dalam pemungutan pajak, yang ketiga ada apa saja sih bentuk perlawanan pajak, yang keempat siapa saja pihak yang terkait dalam perpajakan, dan yang terakhir ada apa saja yang termasuk ke dalam penggolongan pajak. Materi yang pertama yaitu ada stelsel dalam pemungutan pajak. Stelsel pajak sendiri adalah sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk melakukan perhitungan besaran pajak yang terutang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Nah, yang pertama yaitu stelsel real atau real stelsel, yaitu besarnya pajak yang dipungut berdasarkan penghasilan nyata yang diperoleh oleh si wajib pajak untuk masa yang bersangkutan. Jadi, pemungutan pajak baru dapat dilaksanakan setelah akhir takwim atau periode setelah mengetahui penghasilan yang sesungguhnya yang diperoleh dalam masa pajak yang bersangkutan. Stelsel yang kedua yaitu stelsel fiktif, yaitu besarnya pajak yang dipungut berdasarkan perkiraan besarnya pajak yang terutang untuk dikenakan kepada si wajib pajak. Jadi, pemungutannya dapat dilakukan itu pada awal tahun pajak. Perkiraan ini dapat menggunakan perbandingan data antara penerimaan atau pendapatan si wajib pajak pada tahun sebelumnya yang dianggap sama dengan pendapatan yang akan diperoleh pada tahun sekarang. Nah, stelsel yang ketiga ada stelsel campuran, yaitu besarnya pajak yang dipungut pada awal tahun berdasarkan surat ketetapan pajak, sementara yang dikeluarkan pada awal tahun yang berhitungan awalnya berdasarkan stelsel fiktif atau perkiraan. Untuk mengetahui besarnya pajak yang sesungguhnya, maka pada akhir tahun diterapkan perhitungan berdasarkan stelsel real atau nyata, sehingga ketetapan jumlah pajak yang terutang dapat dikoreksi dengan stelsel ini atau disesuaikan dengan pajak yang sebenarnya. Materi selanjutnya yaitu kendala dalam pemungutan pajak. Kendalanya sendiri itu ada 5, yaitu yang pertama, berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang yang seringkali tidak konsisten dengan undang-undangnya. Nah, akibatnya terjadi kebingungan dalam pelaksanaan baik di kalangan aparatur wajib pajak maupun di masyarakatnya. Yang kedua, ada lemahnya penegakan hukum atau law enforcement terhadap kepatuhan membayar pajak bagi penyelenggara negara. Seharusnya pejabat atau penyelenggara negara memberi contoh dalam membayar pajak, tapi seringkali penegakan hukum terhadap mereka itu lemah. Ada kasus penyelenggaraan negara yang menunggak pajak namun tidak ditindak tegasi. Hal ini menciptakan kesan diskriminatif dan menurunkan motivasi masyarakat umum untuk taat membayar pajak. Nah, yang ketiga ada kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat. Banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya pajak sebagai sumber utama pembiayaan negara. Mereka hanya melihat pajak sebagai kewajiban yang memberatkan tanpa menyadari manfaatnya untuk pembangunan dan pelayanan publik. Nah, yang selanjutnya ada kurangnya pembinaan antara pajak daerah dengan pajak nasional. Sistem perpajakan di Indonesia ini terdiri dari pajak pusat atau nasional dan pajak daerah. Tapi koordinasi dan pembinaan antara keduanya ini sering sekali kurang optimal. Misalnya, basis data perpajakan tidak terintegrasi sehingga rawan tumpang tindih, pungutan, atau justru ada potensi pajak yang hilang. Padahal dengan pembinaan yang baik, pajak daerah itu bisa menjadi pendukung penting untuk pajak nasional. Nah, kendala yang selanjutnya itu persepsi masyarakat. Persepsi masyarakat terhadap pajak ini sering sekali negatif loh. Misalnya menganggap uang pajak hanya digunakan untuk kepentingan pejabat atau banyak yang dikorupsi. Persepsi buruk ini membuat keengganan untuk membayar pajak semakin besar oleh si pembayar pajak atau wajib pajaknya. Padahal, kalau transparansi dan akuntabilitas penggunaan pajaknya yang ditingkatkan, persepsi masyarakat bisa lebih berubah jadi positif. Nah, materi ketiga yaitu ada bentuk perlawanan terhadap pajak. Nah, perlawanan terhadap pajak yang dilakukan si wajib pajak merupakan hambatan dalam pemungutan pajak, baik yang disebabkan oleh kondisi negara dan masyarakat, maupun oleh usaha-usaha wajib pajak yang disadari atau tidak mempersulit pemasukan pajak sebagai sumber penerimaan negara. Nah, bentuk dari perlawanan ini ada 2, yaitu yang pertama ada perlawanan pasif, yaitu perlawanan yang berupa hambatan-hambatan yang mempersulit pemungutan pajak yang mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi suatu negara, perkembangan intelektual dan moral penduduk, serta sistem dan tata cara pemungutan pajak itu sendiri. Nah,
Masyarakat biasanya enggan untuk membayar pajak. Itu dapat disebabkan sebagai berikut, yaitu yang pertama ada perkembangan intelektual dan moral masyarakat. Maksudnya di sini, tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pajak itu masih sangat rendah. Moralitas dalam arti kepatuhan dan rasa tanggung jawab sebagai warga negara bisa memengaruhi kalau masyarakat itu masih berpikir pajak hanya sebagai beban, bukan kewajiban untuk kepentingan bersama, maka kepatuhan terhadap pajak itu akan rendah. Yang kedua, ada sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat. Aturan pajak kadang terkesan rumit, banyak istilah teknis, dan prosedur administrasi yang berbelit-belit. Akibatnya, masyarakat merasa bingung atau malas mengurus kewajiban pajak karena dianggap sangat ribet. Nah, yang ketiga ada sistem kontrol. Tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. Kalau pengawasan dari pemerintahannya aja lemah, masyarakat merasa bisa lolos tanpa membayar pajak. Kurangnya penegakan hukum dan sanksi membuat kepatuhan pajak ini jadi rendah. Selain itu, transparansi dalam penggunaan pajak juga berpengaruh. Jika masyarakat tidak melihat hasil nyata dari pajak, mereka makin enggan membayar pajak. Nah, perlawanan yang kedua yaitu ada perlawanan aktif. Perlawanan ini meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya yaitu yang pertama ada tax avoidance atau tax ini adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Penghindaran pajak ini biasanya dilakukan dengan cara yang pertama ada menahan diri. Nah, yang dimaksud dengan menahan diri itu si wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak. Contohnya, tidak merokok agar tidak membayar cukai tembakau. Yang kedua ada pindah lokasi. Maksudnya di sini memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya lebih rendah. Nah, yang kedua ada tax evasion atau pengelakan pajak. Upaya wajib pajak ini menghindarinya caranya secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya. Cara ini tidak aman bagi wajib pajak, kebalikan dari yang pertama. Karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan. Materi keempat, yaitu pihak yang terkait dalam perpajakan. Nah, pihak yang terkait dalam perpajakan ini meliputi yang pertama ada pihak pertama. Pihak pertama adalah negara sebagai organisasi politik yang mengatur penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengelola atau organisator, negara membutuhkan dana untuk menjalankan roda organisasinya. Oleh karena itu, negara mempunyai kewenangan untuk memaksa warga negaranya membayar pajak melalui sistem perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, yaitu pihak kedua, adalah badan, lembaga, atau institusi yang melaksanakan kegiatan usaha sebagai pendukung roda perekonomian dalam sebuah negara. Baik badan atau lembaga atau institusi milik negara maupun badan atau lembaga atau institusi milik swasta. Nah, yang ketiga ini yaitu pihak ketiga. Pihak ketiganya ini adalah warga negara atau perorangan yang bekerja atau berusaha sehingga memperoleh penghasilan. Mereka ini memiliki kewajiban untuk menyisihkan sebagian penghasilan yang diperoleh itu untuk dikembalikan kepada negara dalam bentuk pajak penghasilan. Nah, pembayaran pajak itu juga merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta warga negara secara langsung dan bersama-sama membiayai pembangunan nasional. Nah, materi yang selanjutnya, materi yang kelima, yaitu adalah penggolongan pajak. Pajak dapat digolongkan ke dalam 3 golongan, yaitu yang pertama ada menurut sifatnya. Yang menurut sifatnya ini ada 2, yaitu yang pertama ada pajak subjektif. Contohnya itu ada pajak penghasilan. Yang kedua ada pajak objektif. Contohnya pajak pertambahan nilai. Yang kedua ada menurut pembebanannya. Nah, menurut pembebanannya ini terdapat yang pertama ada pajak langsung, yaitu pajak yang dibayar atau dipikul oleh wajib pajak yang bersangkutan, dan pajak ini langsung dipungut pemerintah dari si wajib pajak, tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya yaitu ada PPh dan PBB. Yang kedua ada pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dipungut kalau ada suatu peristiwa atau perbuatan tertentu, seperti penggerakan barang tidak bergerak, pembuatan akte, dan lain-lain. Contohnya ada PPN dan PPNBM. Nah, yang ketiga ini ada menurut kewenangannya. Dalam
Menurut kewenangannya ini ada yang pertama yaitu pajak pusat, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya atau dikelola oleh pemerintah pusat dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan atau yang biasa kita kenal sebagai APBN. Contohnya ada PPH, PPN, PPNB, PPNBM, PBB, dan bea materai. Nah, yang kedua ini ada pajak daerah, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya atau dikelola oleh pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten atau kota. Dan hasilnya ini nanti digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah atau biasa kita kenal APBD. Contohnya ini ada pajak hotel, pajak restoran, dan pajak kendaraan bermotor.